Adalah. Ada WO ya. yang gue dulu itu. Tapi gue carilah masalah. Gue menganggap mereka tuh sebagai teman. Itu mah tinggal balik lagi ke klien ya. Kalau misalnya kliennya mau sama kita, ya udah. Rey, Halo kok. apa kabar Rey? Baik-baik. Kurusan lu ya? Yoi. Anjir, kenapa lu? Kasih stres aja gue. Obat diet gue tuh kasih stres. Aduh, enak ya orang stres bisa kurus. Gua minum air aja gendut ini. Aduh. Lu masih sibuk di apa Rey sekarang? Sekarang gue fokus di WO sekarang. Tadinya Masih kan, WO? tadinya mah ada kerja utamanya tuh di kontraktor. Oh, lu kontraktor. Ya, kontraktor gue bikinin kusen aluminium sama kaca. Jadi kusen jendela, kaca gitu. Lu toko? Enggak, tadinya gue kerja ke orang. Kerja ke orang, terus gue akhirnya ngerasa udah cukup puas di bidang itu. Dan gue masih pengen WO. Sebenarnya dari dulu juga udah ada WO-nya, kecil-kecilan. Sreca itu udah dari 2019 sebenarnya. Cuman Sreca, Sreka. Sreca, C. Oh. Oke, Sreca. oke. Tapi orang-orang Indonesia kadang-kadang suka ngomongnya Sreka. Gitu. Nah, sebenarnya Sreca gitu. Jadi huruf C itu tuh. Nah, dari 2019 udah ada, cuman karena kesibukan di kontraktor itu, jadinya gue nggak fokus. Jadi kayak ada yang nanya ke gue, ya gue jawab, gue iniin, gue ketemuan, appointment, janjian, ya udah. Ada yang dealing, ya udah kita jalanin gitu. Makanya nggak terlalu terfokus. Oh. Tapi karena sekarang gue di kontraktor dari tahun 2013, udah cukup menurut buat gue udah terlalu puas lah, udah cukup puas, kenyang gitu. Dan waktunya menurut gue lebih enjoy gue di WO gitu. Karena ketemu orang hampir setiap minggunya kan berbeda-beda gitu. Betul. Ya. Daripada kontraktor, lu dalam waktu 2 bulan, 3 bulan teh ketemunya bisa seminggu tuh sama orang itu lagi. Iya, kontraktornya itu aja. Iya, jadi istilahnya ya udahlah, gue udah cukup puas, gue pengen turun lagi di WO karena gue passion gue di WO dan gue happy ngerjainnya dan gue seneng kalau ngeliat klien-klien gue seneng juga, jadi ya udahlah lanjut. Oke, Sreca itu tuh apa sebetulnya? Kenapa namanya Sreca? Sreca tuh gue ngambil dari kata bosnya sebenarnya, Apa ya? happiness, kebahagiaan. Oh. Karena ya itu yang gue bilang, gue seneng ngelihat klien gue tuh yang gue sebut klien tuh dari pengantin udah pasti ya, keluarga inti, mama papahnya, keluarga besarnya, tamu sampai vendor gitu. Dan gue pengennya setiap weddingan orang tuh semuanya happy dalam 5 unsur itu gitu. Makanya kenapa diambil dari kata nama bosnya, happiness, kebahagiaan. Gua ya kalau ejaannya pun Sreca yang betul ya. Sreca, iya betul. Nah, ada yang nanya juga soalnya, oh Sreca tahu itu kan ya eh, dokumentasi foto video. Ada juga, Iya, ya, kan? ya ada juga. Ada juga Beda atau? tapi beda vendor, beda. Gitu. Oh, Gue pernah nge-search sih, tapi ya karena gue ambil nama itu pas lagi gue search nama Sreca itu vendor lain itu nggak aktif gitu. Makanya gue berani mengambil nama itu. kira gua gara-gara lu di pameran Sreca itu banyak majangin video dan foto lu, jadi orang nyangkanya oh ini dokumentasi. Bukan, karena sebenarnya video itu gue ambil untuk penjelasan gue Sreca itu apa, introducingnya. Oh, Jadi memperkenalkannya lewat video itu, terus sama ada yang beberapa klip sebenarnya kalau misalkan orang itu ngelihat, itu ada kru gua pakai baju seragam kita. Sreca itu ya. Terus lu mulainya gimana nih maksudnya? Oke, tadi seneng melihat orang happy. Nah, kecemplungnya tuh ceritanya gimana dulu? Sebenarnya gua dari SMA, dari kuliah, gua pengen punya WO, itu cita-cita gua. Karena gua kan berkecimpungnya dulu tuh di gereja doang. Gua ikut kegiatan gereja, bikin ini, bikin itu, rame nih. Terus ngelihat orang di weddingan kok kayaknya rame gitu ya. Karena ada beberapa saudara yang married, oh seru juga nih kalau nge-organize pernikahan gitu. Makanya dulu pas kuliah gue berencana pengen bikin WO sampai gue ngajakin temen-temen gue, tapi tidak terwujud itu tuh. Sampai akhirnya mungkin gue ya udahlah, gue coba iseng cari WO lain, gue masuk ke sana gitu.
Karena gue pengen banget dari dulu itu. BTW tarik mundur dulu, SMA lu di mana? Trimulya? Trimulya juga ya. Terus kuliah ke? Kuliah Unpar? Oh, di Unpar itu. Yes. Terus udah kayak gitu nih ya, lu ngelihat tertarik. Nah, siapa WO yang lu lihat tuh sampai bikin lu tertarik? eh ada lah. Ada Oh ya. yang gue dulu itu. Tapi gue muji sih. Cara kinerja mereka itu bagus banget. Makanya gue happy di situ. Oke. Tapi karena kerjaan gue, Jadi lu harus jadi mundur gue dulu harus nih. mundur. Tapi gue masih pengen WO. Jadi gue bukalah kecil-kecilan. Dari buka kecil-kecilan itu ya udah gue jalanin seadanya klien, dapatnya klien gitu. Just for fun dan gue menyenangi itu. Gitu. Gila. Oh, dari situ dari iseng-iseng udah ya. Terus lu belajar juga yang sebelum kayak gini pola-polanya. Ya, Karena tapi kan nggak mudah. betul. Yang gua tahu kan WO nggak hanya ngurus bikin rundown aja kan. Enggak segampang itu. Karena kita harus ngurusin yang vendor juga gitu loh. Antara vendor sama klien kan kadang-kadang juga jadinya suka ada miss ya. Itu yang kita harus tengahin kan. Posisi kita sebagai WO kan kita juga harus bantu Lu nengahin mereka. mengorganize. Ya, betul. Gua seneng di situ. Jadi gua seneng untuk bersosialisasinya tuh gua seneng, gua happy gitu loh. Malah moto gua tuh dulu pernah sempet jangan bukan mencari masalah, tapi carilah masalah karena di situ kita berkembang gitu. Karena pengen kurus dulu. Dulu nggak kepikiran sih. Cari dulu nggak kepikiran sih. Kalau sekarang, oh ya benar juga gue jadi stres, tapi gue happy gitu loh. Walaupun banyak masalah, pastilah setiap weddingan, setiap kita ngorganize weddingan, pasti ada yang namanya masalah, nggak mungkin nggak. Itu yang gue cari. Yuk kita beresin bareng-bareng. Gitu loh. Kita tengahin. Ada yang spesial apa masalah sampai bikin lu sampai sekurus ini? Kalau gue sih kurus mah gara-gara nyokap No, kemarin sih. di wedding. Oh, kalau di wedding sih nggak ada. Kalau kurus ini karena personal. Tapi kalau untuk di weddingan, gua setiap masalah gua hadapin dengan happy. Ada Itu yang tujuannya. sampai nggak bisa terlupakan nggak? Lucu-lucu. Aduh, ada sih. Itu lucu banget. Gimana gitu? Si keluarga tuh pengen beli kue buat snack box. Nah, Dia udah pesen nih. 25 packs, 25 dus. Dikirim ke gereja. Nah, terus tiba-tiba mamanya ngomong, Rey, kayaknya kurang nih. Kalau tante nambah lagi 25 packs ya kalau nggak salah 25 packs lagi dua boleh nggak? kali lipat. Ya, boleh tante. Bisa tolong pesenin? Oh ya oke boleh. Nanti saya pesenin di tempat yang sama. Akhirnya gue pesen tuh. Dipesenin di tempat kue yang sama. Minta diantar ke tempat yang sama. Tapi karena kue yang pertama udah datang, jadi nyusul. Nah, udah beres nih. Bisa kok katanya, bisa dikirim. Oke ya udah gue tunggu sampai jam 12-an gitu ya kalau nggak salah. Tapi karena daerah macet, itu Molor jadinya lah. iya agak molor sekitar 15 menit sampai 20 menitan lah kurang lebih. Nah, terus gitu setelah beres, toko kuenya ngelepon, kok udah dikirim ya? Kok sorry, ini yang 25 box pertama belum lunas. Lo kebayang nggak? Lagi pusing kali ngurusin hari H. Gua nggak tahu sih ya, tapi gua nanya di grup, ini semua udah beres? Karena udah biasanya kan H satu minggu tuh, gua udah seminggu tuh udah minta gitu loh untuk nanya lagi gitu. Mereka udah beres belum pelunasan? Karena kan kalau gua pelunasan di H+2. Tapi kan vendor-vendor lain kan ada yang hamin sebulan, ada yang hamin 2 minggu, ada yang seminggu gitu. Terus dia bilang, udah kok, oke. Berarti gua anggap itu udah semua. Dan tiba-tiba jebret, kok ini baru DP doang. Waduh, Pusing gak lu? banget. Gue sampai nggak enak ya, sampai yaudah gue transfer dulu, gue bayar dulu, gue talangin dulu. Itu yang paling epic buat gue. Kira gua tuh kalau WO ya nalangin tapi udah dikasih duit juga Ada sama juga klien. yang kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi kan ini karena mereka juga lagi pemberkatan dan gue baru tahu pas lagi di jalannya pemberkatan nggak mungkin dong gue Ya, nagih. Ya lu udah. nggak ngurusin juga yang Iya, ini karena dealing mereka dia langsung langsung. gitu. Gue cuma dapat kontak personnya doang. Gitu. Wah, anjir pusing juga sih kalau gitu. Lumayan. Itu kalau yang bikin pusingnya, tapi kalau yang funnya mah ya lebih, menurut gue lebih banyak sih.
Masih. kayak gitu. Gimana yang tidak terlupakan? Salah satunya ya yang bikin gua happy ketemu klien ini, dia jadi kayak temen sampai sekarang pun kadang-kadang masih ngobrol gitu. Gua post apa dia DM chattingan. Jadi kayak temen gitu. Enak sih. Awal mulanya cuman sekedar bercanda. Lu tau Brutu kan? Nah, kita habis meeting di Green Forest, pergi makan ke Pananang. Gue bilang karena dia orang Jakarta, lu tau Brutu nggak? Enggak. Enak lu. Terus dia jelas, dia nanya apa itu Brutu? Kita dahar bujur. So, gue disengin gitu. Sampai sekarang, itu tema masih berlanjut. Tapi suka dia. Dia nggak berani makan, tetap. Dia masih nggak berani makan. Cuman gue yang suka makan gitu. Enak pisan ya, Tak? Iya. Nah, dari situ makanya sampai sekarang tuh masih chatting, masih ngobrol. Gitu. Dari hal simpel ya, dari segala pun bisa jadi ya. Iya, simple banget kan, cuma masalah Brutu, tapi kita tuh dekat sampai sekarang gitu. Masih chatting, masih ngobrol gitu. Emang cara lu nge-treatment klien gimana sih? Bisa sampai ada yang sampai sebonding gitu. Gua menganggap mereka tuh sebagai teman juga. Bukan cuma sekedar klien ya. Jadi ada yang kok pengen ketemuan dong. Ayo, mau ngobrolin apa? Gue pengen curhat. Ya udah ayo. Pasangan dua-duanya datang. Ngobrol curhat. Bener-bener di luar wedding. Bener-bener di luar wedding. Gitu. Kata gue tuh selama gue bisa bantu kenapa enggak? Ayo, kalau mau ngobrol-ngobrol. Ayo ngobrol, ketemuan, curhat. Di Hyper. Gue inget banget di Hyper karena dia ngajak, kok udah aja ketemuannya di Hyper. Ayo, makan bareng. Dari situ nelor-nelor banyak. Itu justru gue klien ini tuh dulu dedenya dulu yang merit. Dedenya merit, terus kokonya, nah terakhir sepupunya. Oh jadi ya udah nyaman, udah pakai ini Iya, aja. betul. Itu mah emang marketing yang harus dipegang sih dari Iya. zaman dulu jasa mah. Makanya gue selalu sampai sekarang pun men-treat mereka, lu jangan pernah sungkan. Lu mau nanya apa? Tanya WA aja. Atau mau ngajak ketemuan, ayo gue jabanin. Sok mau ketemuan di mana? Carinya biasanya sih gue bilang, udah sok dekat rumah lu aja, daerah-daerah dekat rumah lu, ntar gue yang kesana. Dan rata-rata mereka seperti itu. Gue pengen tahu nih Sreka ini Sereca kok. ya Sreca, aduh. Sreca tuh dia kan ada ya yang emang membuat paket WO itu. Bikinkah Sreca punya paket? Gue ada sih paket, tapi nggak full in. Karena menurut gue, kemauan klien itu suka berbeda. Jadi konsep weddingnya dulu nih. Yang pasti gue tanya, lu konsep weddingnya seperti apa? Kalau misalnya ini gue ada paketnya ini, tapi di luar kayak gedung, dekor, karena itu udah pasti kalian pengen punya dekoran sendiri yang kayak gimana. Dan itu kalau kita adjust lagi, itu kayak sayang gitu. Jadi gedung sama dekor yang sok kita bantu, kita cari. Ya, karena itu nyangkutnya gila banget sih. Iya, karena kan sekarang kalau pengen outdoor, tapi takut hujan gimana kok? Ya udah kita cari yang setengah outdoor, setengah indoor, gitu kan? Ada juga kan? Nah, kalau kayak gitu temanya mau kayak gimana? Dan biasanya gue nyaranin ke klien, kalau kalian berani, kita bikin beda. Kan kita selalu kalau di dunia wedding masuk selalu grand entrance berdua. Kayaknya agak bosen ya gitu buat kalian pun ngelihat di weddingan orang seperti itu. Kenapa sih nggak kita masuk? Ini kita joget aja. Explore ya. Ya, lu suka apa? Pengennya misalkan gua sukanya Korea nih kok. Udah, grand entrance jangan pakai lagu biasa. BTS kayak apa kayak gitu. Dan yang itu yang makan Bruto itu pakai lagu BTS. Nah, jadi dari yang klien suka, lu jadikan konsep. Iya. Biar kalian juga bisa Betul, maksimal. karena gue juga kan yang menerapkan itu Sreca itu happiness, kebahagiaan. Ya, Sekarang kalau lo weddingan monoton terus gitu kan, lo juga ngerasa kok gue pengen cari yang berbeda. Ya kita jalanin. Tapi kalau misalkan udahlah kok gue mah nyaman dengan yang weddingan kayak biasa, oke kita jalanin. Tapi pasti ada gue selipin sedikit-sedikit gitu. Entah gue ngerencanain dari Hamin seminggu atau malah kadang-kadang gue suka, lu mau nggak
masuknya nanti gini kita rubah sedikit hari H gitu. Wih. Jadi di konsepnya jangan seperti yang udah kata gue. Gimana kalau misalnya mau nggak? Kalau nggak mau juga ya udah nggak apa-apa. Dan rata-rata mereka mau. Gitu. Asik sih Pak. Emang ada sampai yang seunik apa lu pernah bikin nih di Sereca ini? Kalau yang unik banget mah ya paling yang baru yang BTS itu karena rata-rata orang tuh Formal. yes, gue pengen kayak putri gitu, pengen kayak raja. Udah kita jalanin gitu. Ini standar Ya lah ya. standarnya gitu. Tapi kalau anak-anak yang kayak gue lihat sekarang kan pengennya yang berbeda ya rata-rata gitu. Lu Sereca sendiri ada sehari bisa berapa tim tur? Gua fokusin cuma satu karena itu gua nyarinya buat kepuasan kalian. Kecuali kalau misalkan ada yang satu sanggit pas bentrok, itu gua bisa nurunin tim kedua gitu. Sebenarnya beberapa karena gua sistemnya rotasi si anak-anak gua, kru gua. Jadi mereka sebenarnya ada beberapa yang udah bisa ngelit weddingan gitu. Tapi karena gua nyarinya yaitu kepuasan klien, gua membatasi untuk sementara ini hanya satu. Sekali turun event berapa orang? Minimal 13 sampai 14 orang. Minimal ya. Kan ini suka ada nih, misalkan klien. Kok aku cuman gini doang, kayaknya 5 orang aja cukup, ada yang gitu kali. Oh ada. Lu nerima Tapi juga? gue jelasin. Kalau misalkan lu turunnya 5, kasihan kru gue. Why? Capek dong. 2 kali lipat 2 gawe. kali lipat. Dari yang udah 13 sampai 14 orang, terus di-cut sampai 5 orang. Gitu. Dan gue ngasih pengertian itu. Kalaupun misalkan gue harus nambah kru, gue nggak akan minta lagi ke lu. Iya, jadi lu ngejelasin juga reason kenapa gua di harga segini, gua Ya. nempatin orangnya segini banyak. Karena yang Karena ada diaturnya ini, bukan ini, cuma ini, satu. ini. Yes. Ya isinya banyak kan WO itu kan. PIC-nya banyak. Betul. Makanya keluarga aja gue nerapin bisa 4 sampai 5 orang Oh. yang nurunin. Kebayang satu keluarga besar, lu cuma nanganin 2 orang. Ya ribet tuh yang, aduh saya nanti make upnya sama siapa, di mana, gini-gini. Belum ngatur jam make up-nya apa segala macem kan. Belum buat retouch-nya. Keluarga kan lebih banyak perintilan seperti itu. Iya. Oh lu ngasih juga edukasi ke kliennya bahwa Iya dong. ini kita Gua tuh jelasin. ini semua. Baru kemarin terakhir juga yang Jakarta nelfon ke gue nanyain harga segala macam, kita ngobrol. Kok bisa nggak dikurangin budgetnya? Gue nggak bisa ngurangin budgetnya karena ya orang gue bakal tetap turun segitu gitu. Dan ini di luar kota gitu kan. Otomatis anak-anak kan harus ada jajan tambahan Iya. gitu. Ya akomodasi transportasi lah. Betul gitu. Lu malah kerjanya bisa dari paginya udah Udah stay di di building sana. kali. Iya. Dari mungkin kalau misalkan itu jam 4 jam 5 kita udah standby kan. Wow. Gitu sampai malam sampai jam 11. Belum ke gereja. Iya. Ada kemana? Bolak-baliknya itu. Iya sih bapak. Bentar pak. Kemarin gue ini nih langsung aja ke pertanyaan nih. Ada Boleh. beberapa nih. Stretch up. Sebagai pendatang baru, mending turun harga biar banyak job and jam terbang atau tetap stay di price list yang ada? Kalau gua sampai saat ini stay di price list. Karena menurut gua Ya yang tadi itu. ya itu. Dengan lu pengen kualitasnya bagus, lu suruh nurunin orang, yang ada nanti yang kecewa. Iya. Karena gue yakin dengan cuma 5 orang, gua sih lebih kasihan kemanusiawiannya Iya. gitu. Lagian kan kerjaan wedding ini bukan kerjaan satu orang. Betul. Dan itu tuh bukan cuman ngurusin, udah ya lu berangkat lewat handphone, enggak kan? Kita yang ngaturin. Gitu. Ribet ya pak ya. Lumayan. Tapi seru.
Yang orang lain nggak tahu kan yang baru-baru mau wedding, ya udah WO yang ada untuk ngaturin kita, tapi mereka nggak tahu di balik itu tuh ada yang harus diurusinnya detail banget, yang Yes, ngejar orang lah atau betul. apa semua. Kecuali kalau dia cuman, kok gue cuman pemberkatan doang, lu bisa turun nggak? Oke, kalau itu oke. Tapi kalau sampai sore itu nggak mungkin, karena yang diurusinnya bukan cuma sampai gereja doang, Betul. gitu. Malah sampai udah pesta kan kalian. Udah beres pun anak-anak gua pesta udah beres nih bubar. Anak-anak yang kayak megang bride and groom temenin gih si cicinya ganti baju. Anak family temenin mamanya ganti baju. Beberes lah. Beres segala macam. Cek lagi barang ada yang ketinggalan nggak. Cek barang klien ada nggak yang ketinggalan. Bungkus makanan. Iya. Itu makanya sampai benar-benar hari malam tuh kita udah sampai clear, benar-benar clear tuh anggapannya apa? Klien udah ke kamar, udah ganti baju, atau klien udah pulang ke hotel, terus tempat resepsi juga udah clear, nggak ada apa-apa lagi, baru kita bisa pulang. Make sure semuanya udah Aman. oke, baru Iya. Makanya datang pertama, pulang terakhir. Next question kok. Oke. Bisa dibilang kalian pangsa pasarnya middle class, tapi gimana caranya bersaing dengan WOW yang menguasai pasar middle class, middle ke atas ya, dengan paket murah? Ya, itu mah tinggal balik lagi ke klien ya. Kalau misalnya kliennya mau sama kita, ya udah. Toh ada penambahan kru. Kalau misalkan tempatnya kayak contoh di Intercon nggak mungkin gue nurunin 13-14 orang, minimal 16 orang, Wow. gitu. Ya udah kita jalanin gitu. Oh, Nggak ada jadi penambahan biaya. harga lu juga ini custom, gimana ngelihat venue-nya juga, Kalau acaranya. ya, tapi kalau harga sih gue nggak custom. Jadi harga cuma segitu. Kecuali kalau yang paketan. Kok gue paketannya udah ada ini? Boleh nggak gue copot? Ya boleh. Nanti kita adjust lagi aja harganya. Gitu. Toh buat gue sebenarnya paketan itu juga gue ngajak yang lain, gue nggak ada yang gue up, nggak ada yang gue turunin, nggak ada yang ini. Gitu. Cuma supaya si klien gampang milihnya. Hmm. Ini loh paketannya. Gitu. Kecuali kalau dekor mah adjust, bener-bener lo adjust. Iya, itu Lu pengen mah dekoran kayak sama kayak make up lah. Yes, betul. Klien harus mutusin gue cocoknya sama siapa. Iya. Nggak bisa gue paksain masuk ke paketan gua gitu. Belum tentu cocok gitu kan. Jadi paketannya sendiri ada apa nih, dokumentasi? Dokumentasi ya, foto video udah pasti. Terus baju sama gaun, jas sama gaun, MC musik gitu. Jadi yang sepaket-sepaket kayak gitu loh. Foto video sepaket kan, satu tim gitu kan. Terus yang baju sama gaun sama jas jadi satu gitu. Musik sama MC jadi satu gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau emang si kliennya pengen adjusting yang bagian tertentu, bisa juga ya. Bisa banget. Lu tinggal sok diketemuin sama lu, Iya. gitu ya. Betul. Jadi Jadi tetap nanti ya. gue tinggal ngurangin yang apanya gitu. Misalnya vendor dokumentasinya pengen pakai yang A gitu. Ya udah oke gitu. Atau pengen kok gaunnya gue udah ada nih, tapi jasnya cocok, ya udah gaunnya aja tinggal diangkat gitu, dihilangin. Ya, Karena menurut gue ya itu harga gue nggak pernah naikin nge-up segala macam, jadi ya mau di jas lagi juga gampang. yes. Yang penting kepuasan dan kebahagiaan klien tetap nomor satu. Yes, itu yang gue cari. Aduh. Bisa dibilang, tadi udah. Apa yang membuat kamu layak buat klien percayain weddingnya ke Sreca? Itu, Waduh. itu yang gue bilang. Gue pengen membuat pernikahannya mereka itu beda. Dalam artian secara konsep, nggak monoton. Terus lu pengennya kayak apa, asal jangan pengen si pengantin minta koprol masuknya, gue juga angkat tangan kalau itu mah, kalau lu mampu monggo gitu ya. Tapi yang masih tahap wajar ya, maksudnya yang masih kita bisa lakuin, yuk kita lakuin gitu. Karena gue pengen menciptakan yang buat weddingannya mereka itu bahagia dan Memorable. ya, jadi bakal diingat sama mereka gitu. Emang ada keresahan apa lagi selain yang tadi ya?
selama lu menjalani dunia ini harusnya nggak begini nih. Kayaknya bisa lebih deh. Ada nggak yang gitu? Selain konsep tadi ya. So far sampai saat ini belum ya, karena mereka selalu bilang gua puas dengan, Gue percayakan ke iya, kondisi. gue puas. Dan beberapa dia sampai ngomong, kok gue bener-bener happy bisa kenal lu, bisa kenal sama Sereca, gue bener-bener happy karena gue bisa mewujudkan weddingan gue tuh seperti apa yang gue mau gitu loh, nggak monoton, nggak ini nggak itu gitu. Iya sih, mungkin tingkat kepuasan beda-beda, tapi asalkan klien kita sudah puas saja itu udah kebanggaan nih. Itu yang gue cari selama nge-wedding tuh, itu di dunia wedding buat WO gue gitu ya, buat gue selama nge-WO ya, itu yang gue cari, kepuasan klien dan mereka tuh happy, bener-bener happy gitu. Priceless, Pak. Menurut Sreca, acara wedding yang baik tuh yang gimana? Yang baik tuh gimana? Ya menurut gua ya itu, dari 5 unsur itu yang gue sebutin tadi, mereka puas. Karena menurut gua ya, Apa aja? Kan 5 tuh. pengantin udah pasti, terus dari keluarga inti ya, keluarga besar, tamu sama vendor. Yang paling susah menyambungkan tuh antara klien dengan vendor biasanya. Karena klien sukanya A, kadang-kadang kenapa sih nggak di BI-in aja gitu acaranya gitu. Kenapa nggak kayak gini acaranya, tapi si klien pengen gini gitu. Nah, itu vendornya kenapa tidak begini? Kenapa? Kan kadang-kadang suka bikin aja kayak gini, tapi kan kliennya pengen gini nih. Coba kita cari jalan tengahnya. Kita buatlah seperti kayak gini deh. Mau nggak kita adainnya kayak gini 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 gitu. Nah, itu yang kita yang cari jalan tengahnya itu. Oh, ada juga vendor yang gitu. Ya, ada lah, Oh, ada. ada lah. Emang Lisianda tuh emang suka gitu ya. Kita ini hari yang beda ya. Itu minggu kemarin. Jadi ya ibaratnya ya kan, maksudnya kayak dekoran juga kan ada beberapa yang kayak aduh ini tuh kurang bagus sebenarnya, kok kayak gini gini gini. Terus menurut kamu bagusnya kayak gimana? Terus si klien kita ajuin, ini kayak gini gini, Anda mau dirubah nggak dikit atau mau digimanain? Diadjust aja kok, ini gini gini dekorannya bisa nggak gitu. Nah itu kan salah satu contoh. Karena kan mungkin menurut si dekoran ya ini kurang bagus menurut point of view-nya dia gitu. Tapi kan kalau menurut si klien, gue pengen sebenarnya kayak gini gitu. Jadi ada plus minusnya ya itu. Karena dari sisi dokumentasi yang kebetulan gue juga di dokumentasi ya, gue juga merasakan tuh kita sudah berapa tahun di perweddingan ini dengan konsep yang gitu-gitu aja ya. Mungkin kan kita emang pengen melakukan yang beda ya. Iya, betul. Tapi kita berhadapan sama satu pasang klien yang baru yang even belum pernah mengalami. Betul. Mereka tuh udah ngelihat dari yang sebelumnya, wih wedding tuh ya begini, aku pengen dong misalkan posenya begitu atau gimana. Menurut bagian dokumentasi mungkin itu diulang, bosan. Iya, betul. Jadi kadang suka ada keresahan itu sih di dokumentasi. Betul. Makanya ada macam-macam ya, Wah, kemarin sempat sampai yang itu. Gua buat yang temon, salah satunya kru gua yang maju pas temon. Kenapa? Dia gua suruh dia pura-pura jadi si mempelai cewek, tapi yang maju itu cowok. Didandani tuh malah. Nggak didananin, dia cuma pakai kerudung doang. Kerudung veil doang. Bener-bener veil, udah sok. Lu toel aja. Pas ngebalik dia momennya langsung, wah itu pecah banget sih, ketawa. Dia bener-bener ketawa. Sampai ketawanya tuh udah ngakak banget gitu. Itu kan jadi momen tersendiri tuh. Tapi persetujuan si cewek juga ya. Oh iya jelas dong. Tapi cowok enggak, dia nggak tahu. Surprise ya. Ya. Nah itu yang momen-momen yang kayak gitu yang bikin gua, kita bikin yuk. Nah itu dadakan loh. Hari H, pagi-pagi. Gua ketemu sama si ceweknya. Boleh nggak kalau laki lu gua kerjain? Kerjain gimana kok? Gua gini-gini. Oh boleh kok, kerjain aja. Semangat kan? Sekalian juga. Dan itu happy. Dan mereka senang sekali itu ngeliat kayak gitu tuh. Itu yang nggak ada di kita ya kalau gue lihat yang
pernikahan di China, gue suka lihat budaya mereka. Mereka tuh untuk masuk ke cewek, bener-bener Bener. dikerjainnya parah loh, Pak. Iya, betul. Itu mereka harus keluarnya bawa angpaunya segini loh. Iya. Nah, Apa-apa bayar. Mana minta lebih? terus ada Nah gamenya gitu. juga buat mereka. Gamenya, Ekstrim. Kalau di Indonesia belum tentu bisa. iya. Karena nanti diomongin keluarga gini, gini, gini. Makanya gue mencari yang berbeda. Gimana caranya supaya nggak monoton, cuman ketemu temon udah beres. Iya, Itu yang gue cari. iya sih. Udah diaplikasikan ke Indonesia udah beda lagi ya. Iya. Cuman gue sering ngeliat sih yang di luar tuh emang gimana sih gitu. Apa yang kira-kira bisa diterapkan di sini? Itu, Rame sih. iya. Makanya gue pengen menerapkan itu di klien-klien gue tuh seperti itu. Jangan monoton deh. Apalagi lu punya bridesmaid, groomsmaid. Apalagi Biar bisa banyak. diingat di hari halu ke depannya. Betul. Betul. Menurut Reca, wedding saat ini seperti apa dan acaranya lebih ke bagaimana? Ini menarik sih. Buat gue ini menarik banget. Gue tuh sering ketemu klien setelah COVID ya, terutama. Kok gue pengennya intimate? Oke, lu intimate mau berapa tamu? 150 tamu. Sorry, itu bukan intimate. Lu memperkecil jumlah undangan doang, tapi undangan pesta normal. Menurut gua. Karena intimate wedding mah cuma 50, maksimal juga di 70 orang. Itu pun udah terlalu besar buat intimate. Itu pun bukan tamu-tamu, keluarga inti itu. Iya, gitu. Bener-bener yang cuman keluarga doang gitu. Kalau ini 150 kok 200. Waduh, ini sih bukan intimate. Kalau misalnya lu intimate ya nggak bisa segitu. Dan kalau mau bikin acara kayak gitu, ya lu balik lagi. Mau prasmanan, mau ke Ciaciu gitu. Dan rata-rata sekarang ke Ciaciu makan tuh. Ya, jadi sekarang tuh arah weddingannya lebih banyak ke Ciaciu. Karena ya mengingat mungkin mereka juga ngerasain pas pandemik ada beberapa kayak keluarganya dia ngomong, kayaknya pas lagi keluarga gua merit kok kayaknya enakan Ciacu karena tamu tuh cuman bukan sekedar makan tapi mereka juga bisa saling ngobrol gitu. Apalagi kan kalau Ciacu satu meja tuh pasti yang saling kenal gitu dan mereka selama covid teh susah buat ketemu. Nah di momen ini teh yang membuat mereka ketemu ngobrol panjang lebar setelah sekian tahun yang masa ya 2 tahun 3 tahun Iya, selama nggak covid ketemu. teh nggak ketemu teh jadi ngobrol. Jadinya seperti itu rata-rata. Gitu. Emang, nah kalau yang ada datang ke lu kayak gitu, mah lu gimanain? Bukan intimate ini mah. Ya gue kasih penjelasan, lu kalau kayak gini ya bukan intimate tapi weddingan normal. Tapi jumlah tamunya lu kurangin doang gitu loh, lu press gitu. Jadi lu dengan keluarga lu dan keluarga besar doang gitu, tanpa temen-temen. Mungkin ya temen cuman 10 sampai 15 orang gitu yang lu undang. Udah, mendingan lu makan meja gitu, ciacu. Kecuali kalau lu pengennya pestanya, gua lebih pengen ngebebasin orang-orang ya udah prasmanan jadinya buffet. Oh. Ini sekalian edukasi nih buat si para calon klien juga. Yang dimaksud intimate tuh seperti apa yang lu tahu? Takutnya nggak nyambung dengan yang mereka tahu nih. Intimate tuh hanya keluarga inti sama biasanya adik-adik dari papa mamah yang diundang. Keluarga dekat Ya, ya. keluarga bener-bener yang dekat gitu. Kalau keluarga besar misalkan, oh ini mah sepupunya si ini punya anak ini, nah itu mah udah jangan dulu undang gitu. Kalau yang intimate bener-bener lu yang deket sama keluarga lu, bahkan temen terdekat lu pun ada di situ. Bahkan bukan bisa keluarga, malah kalau dia deketnya sama temennya benar-benar Bener ngundang temen teman doang. doang. Dan itu biasanya lu nanya ke mereka, lu bisa datang nggak? Ini weddingan gua. Kalau misalnya lu nggak bisa datang, gua mau kasihin karena ini terbatas. Gitu. Secara rundown dari pagi kah sampai malam juga atau gimana? Intimate Sama. itu. Sama. Cuman mungkin waktunya kita bisa di push dimajuin. Misalkan pemberkatannya nggak usah jam 12 atau jam 1 atau misalkan jam 11 kita majuin aja gitu. Jadi acara makan siang pun bisa berjalan. Atau lu pengen tetap malam ya udah kita mundurin si jam pemberkatannya supaya yang mempelai ceweknya nggak bangun terlalu subuh gitu. Jadi benar-benar acara pun dibuat nyantai
Lo cuma makan, dengerin musik apa segala macem, mingle, jalan-jalan gitu. Tapi makin kesini kan udah mengikis ya, yang intimate udah normal Udah lagi kan. normal banget ini mah. Oh Walaupun jadi, ya dibilang itu makanya, kok gue cuma 150 tamu, ya lo bukan intimate. Itu lo weddingan normal, tapi lo jumlahnya cuma diperkecil doang. hmm, Gitu. jadi apa nih menurut mereka weddingan saat ini seperti apa? Ya, weddingannya udah normal sih. Sudah normal Udah ya? normal. Karena tamu pun kadang-kadang sekarang ada yang klien nanya berapa tamu. Sekitar 200 tamu kok, 250. Iya, udah Udah balik bukan lagi. 150 lagi tapi udah balik ke normal. Wih, berarti budget juga balik ke normal ya? Ya otomatis ya lo semakin banyak ngundang orang ya lo semakin banyak budget yang Enaknya lo gitu keluarin. ya. Karena makanan. Balik lagi ke situ. Enak sih. Kalau di gua sih, aduh kok acaranya paling cuma 5 jam nih. Cuman sampai pemberkatan. Kalau buat lu mah ya tetap aja kita kerja, sama aja Ya, gua sama juga ya aja. dari pagi gitu ya. Iya sama aja. Ya mudah-mudahan sampai ke calon klien lah. Amin, amin. Apa yang mau disampaikan kok ke para calon klien baru nih dari Sereka, secara Sereka pendatang baru bisa dibilang Ya bisa dibilang pendatang baru 2018 ya? 19 19 tuh. ya. 2019. Itu WO generasi COVID nih. Iya. Betul. Makanya gua kemarin nggak, jujur selama COVID ya ada yang merit pun gua nggak berani ngepost. Oh ada juga Ada. Tapi gua nggak berani ngepost sama sekali. kecil-kecilan nih. Dibilang kecil ya itu balik lagi yang gua ceritain. Dia bilang cuma 100 tamu 150. Iyalah kita aturan masih rancu di mana-mana kita nggak tahu takutnya kita salah Karena kan dengan setiap chip aja. protokolnya setiap seminggu tuh berubah. Gitu. Betul. Gue sampai pusingnya ada updatean apa nih? Gue nyari ke teman-teman gue gitu, ke yang lain gitu, yang founder. Kan kita founder 4 tahun. Kita sharing ini dong, gitu. Ada yang dapat info apa enggak gitu? Lu Sreca tuh foundernya ada 4. 4. 4. Bukan lu doang. Enggak, 4. Oh. Tapi yang sekarang yang aktif tinggal gua, karena yang lain lagi sibuk kerja. Yang satu mah udah di Bali, yang satu lagi menempuh ilmu lagi di Korea, yang satu lagi kerja kantoran office hour. Jadi yang otomatisnya fleksibel gua. Gitu. Lu marketingnya. Yes. Gua aja baru tahu waktu kemarin di pameran. Sreca ini tuh. Ya karena kita baru ikutan pameran kemarin yang Januari tahun ini. Karena yang sebelum-sebelumnya pengen ikutan tapi aduh gambling euy. Karena kita masih belum tahu nih trafficnya seperti apa. Iya. Sebenarnya udah pengen ikutan tahun kemarin cuma feeling belum ada. Gila, mau ngadain, mau mancing ikannya lagi nggak adaan buat apa juga. Ya, makanya gue pikir ngeliat sekarang karena udah beberapa klien yang berani weddingannya normal banget dan bener-bener normal senormalnya kayak dulu. Udah saatnya nih coba ikutan. Total Sreca itu ada berapa? Total Kru? aja nih. Kru. Kalau yang di grup 30 orang. Udah juga ya. Nan. Nah, ya. Lu dari anak-anak. Banyaknya anak gereja gua. Sorry lu gereja di. Santa Paulus. Oh. Oma Toha. Jadi emang anak-anak yang yuk lu rangkul kita Iya, jadi kerja lu yuk. mau nggak nih? Gua ada WO, gua butuh kru. Awalnya malah kita nggak ada grup sama sekali. Jadi gua capriin satu-satu. Gitu, gua capriin satu-satu. Lu mau nggak? Nih gua ada job gini. Ayo kok. Secara kinerja gimana lu ajarin dulu. Lu nanti tempatinnya di ajarin sini. dulu. Ini loh aturannya kayak gini, cara mainnya kayak gini. Lu nanti job desk-nya kayak gini. Itu gue kasih rule-nya semua karena gue tulis, gue ketik satu-satu. Jadi job desk ini rule-nya apa, terus dia ngapain aja, apa yang harus di prepare itu gue ketikin satu-satu, gue kasih ke mereka. Ini lu baca dulu, kalau lu nggak ngerti tanyain, nanti pas tag met crew kita bahas bareng-bareng. Jadi semua belajar. Tapi nggak semua baru, ada beberapa yang udah pengalaman. Gue minta bantuan dan mereka mau, akhirnya join sampai sekarang. Dan mereka buat gua jadinya udah kayak tim intinya lah ya. Jadi kalau misalnya dia daftar udah pasti gua turunin. Tapi entah dia di bagian apanya, ngeliat sikon gitu, ngeliat situasinya. Oh kayaknya lo, makanya itu yang gua bilang, gua rolling semua kru gua, nggak cuma netep di satu
pos doang. Sereca cabang Bali sudah ada? Ada Udah beberapa ada? orang. Udah ada orang di sana lu? Udah ada orang. Jadi kalaupun mau di Bali, gue udah siap beberapa orang di sana. Jadi gue cuma bawa tuh cuma beberapa yang intinya ke sana. Di sana Ya dia lagi kan ada founder juga di sana. betul. Dia apa? Sebenarnya dia di Stars Wedding ya. Oh, lebih enak gitu Iya. apa? Makanya gue kalau misalnya ada yang di Bali, gue bisa ngepres budgetnya juga gitu. Karena Iyalah, gue ada sebagian di sana krunya. udah lebih enak. Jadi nggak hanya Bandung, Jakarta juga bisa, daerah lain juga bisa, Betul. termasuk Bali juga ya. Gitu. Oke, dari harga apa mah bisa langsung nanti ke IG aja. Ke IG aja, ada kontak person gue langsung personal. IG-nya apa? Sreca Momen, sreca.moment. Momen. Nggak ada organizer atau apa gitu ya. Karena kita yang mencarinya itu. Pantesan orang nyangkanya lu caption apa, dokumentasi Ya, tapi di situ dijelasin bahwa ada wedding organizer. momen bahagia. Iya, momen kebahagiaan itu. Sereca momen. Oke. Gitu. Jarang-jarang deh namanya. Gue juga baru tau kirain ejaan singkatan kira gue. Bukan. Arti itu bahasa asing. Oke. Thank you Ray ya Oke. sudah kesini. Thank you juga kok. Didoakan semoga makin banyak klien. Amin. Thank you. Amin. Bro.